Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Supri Dayani Nasution. Saya dari Fakultas Pendidikan Biologi semester 6, Universitas Labuhan Batu, Tanjung Sarang, Elang. Nah, di sini saya ingin membuat video pembelajaran singkat yang bertemakan tentang genetika molekuler dan aplikasinya. Nah, sebelum saya menjelaskan materi saya ingin bertanya, apakah kawan-kawan yang berada di rumah sehat-sehat semua? Nah, semoga dengan berdiam dirinya kita di rumah, wabah penyakit COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena dengan berdiam dirinya kita di rumah akan memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat dari saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang tema yang saya sebutkan tadi, yaitu genetika molekuler. Nah, sebelum kita membahas tentang genetika molekuler, di sini saya akan menyebutkan pengertian dari genetika molekuler. Apa sih genetika molekuler itu? Genetika molekuler merupakan cabang genetika yang mengkaji bahan genetik dan ekspresi genetik di tingkat seluler subjek lainnya, mencakup struktur, dinamika, dan bahan-bahan genetika, serta gen dan ekspresinya, serta hasil ekspresinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang translasi dalam genetika. Dalam biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Nah, translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi molekul mRNA. Nah, merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk mRNA membawa informasi urutan asam amino. Nah, setelah saya menjelaskan tentang apa itu translasi, ternyata translasi ini memiliki 3 proses dalam proses translasi, yaitu yang pertama proses inisiasi, dan yang kedua proses elongasi atau yang bisa disebut dengan pemanjangan, dan yang ketiga yaitu proses transminasi atau penyelesaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses translasi yang pertama, yaitu secara inisiasi. Nah, proses translasi secara inisiasi mRNA, hasil proses translasi akan bergabung dengan ribosom bersama dengan jenis RNA lain yang dinamakan tRNA dan kodon atau nukleotida ketiga pada mRNA akan bertemu di kamar P ribosom. Nah, translasi yang kedua yaitu secara elongasi atau pemanjangan. Secara elongasi, tRNA yang lain akan masuk ke kamar A, asam amino tRNA di kamar A ini akan berlangsung bersatu dengan asam amino tRNA di kamar P, lalu keduanya akan pindah ke kamar E sebelum akhirnya lepas. Nah, yang ketiga yaitu secara translasi secara terminasi atau penyelesaian. Nah, translasi ini proses translasinya akan berakhir setelah translasi sampai ke kodon stop, rantai asam amino tidak akan terlepas dari ribosom. Nah, di samping materi yang saya jelaskan, di sini saya akan menambahkan video singkat tentang proses translasi DNA untuk memperjelas materi yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan menampilkan video singkat tentang proses translasi DNA.
sekian video yang tadi saya tambahkan, semoga dapat memperjelas bagi kawan-kawan semua. Nah, di sini selesai sudah pembuatan video pembelajaran dari saya. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Nah, apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi saya, baik dari cara berbicara maupun dari cara menjelaskan, saya mohon diberi kemaafan karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bagi kawan-kawan semua yang sedang menjalani aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, semoga kita sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Semoga teman-teman selalu sehat, kembali beraktivitas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.